summa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masalikil ardi ila magharibiha wa bariha khususan ila arwahi jami ahli baitina biniyah sholihatin hidayah manfaatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat maupun yang hadir maupun yang tidak hadir, karena kami mohon kepada Allah Ta'ala, mohon izin kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah kami dapat membacakan kembali kitab Darun Nafis ini. Alhamdulillah, semoga Allah berkenan memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada saya yang membacakan ini, terutama untuk diri saya sendiri, untuk sebagai memakai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Darun Nafis halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Syahdan, maka manakala senantiasa engkau memandang kepada yang demikian itu, dan tahqiqlah engkau dengan dia, niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi ini, hapus ia di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Syahdan, manakala engkau kekalkan akan suhudmu dan pandangmu akan bahwasanya keadaan segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, dengan membiasakan dia sedikit kemudian maka sedikit, dengan membiasakan dia sedikit kemudian maka sedikit, hingga tahqiqlah dengan yang demikian itu. Maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia, dan jadilah kepadamu itu musyahadah. Musyahadah artinya berpandangan. Musyahadah artinya berpandangan dengan tiada bercampurlah dengan pandangmu itu, rohimu dan batinmu, maka barulah sampai engkau kepada maqam wahdatul af'al. Maqam wahdatul af'al artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat ia daripada panak segala perbuatan makhluk. Maqam wahdatul af'al itu
artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk. Fana segala perbuatan makhluk ini sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, sekaliannya itu fana di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Sekira-kira tiada dilihat di dalam akuan ini, tiada dilihat di dalam akuan ini suatu perbuatan Allah Ta'ala juga. Sekira-kira tiada dilihat di dalam akuan ini suatu perbuatan Allah Ta'ala juga. Sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Dan dalil yang menunjukkan atau mentahqiqkan dalil yang menunjukkan dan mentahqiqkan bahwasanya kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, yaitu yang tersebut di dalam hadis yang warid daripada doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minka. Artinya, hai Tuhanku, berlindung aku kepadamu daripada kejahatan daripadamu. Maka jika tiada kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, niscaya tiada minta berlindung Nabi SAW kepada Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Maka nyatalah daripada itu bahwasanya segala perbuatan yang baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala juga datangnya, seperti yang telah terdahulu sebelumnya itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul kullu man indallah. Tafsirnya, katakanlah olehmu ya Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah. Nah, ini dulu sampai sini kita berlabuh. Insya Allah kalau dilanjutkan oleh Allah kita akan sambung. Syahdan dibuat misal oleh setengah daripada arif nabillah. Nah, karena menghampirkan kepada paham juga tiada pada hakikatnya. Nah, itu untuk sekali lagi ya, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk jadi untuk kajian kita malam ini, jadi sampai di sini dulu. Gimana? Karena kita ini nak mengesahkan perbuatan Allah. Kalau kita belum mengerti tentang cara-cara mengesahkan perbuatan Allah, maka kita selalu memandang perbuatan itu terbit dari makhluk kepada makhluk. Jadi kalau kita memandang perbuatan itu senantiasa kita pandang terbit daripada makhluk kepada makhluk atau dari benda kepada benda, maka itu adalah pandangan yang syirik, pandangan yang menduakan Allah Ta'ala tanpa kita sadari dan kita rasakan. Nah, kita nak menjadi wong yang ahli tauhid. Wong yang ahli tauhid itu wong senantiasa berada dalam kesahan Allah Ta'ala. Nah, ini kalau pandangan wong ahli tauhid. Menurut pandangan wong ahli tauhid, wong yang sudah mencapai tingkat duduk di makom wahdatul afal. Memang makom wahdatul afal ini makom yang paling rendah, paling bawah sekali, karena dia adalah untuk membuka pintu hijab. Karena hijab itu ada pada diri kita sendiri. Kalau tidak kita membuka hijab dari diri kita sendiri, mana mungkin kita akan dapat memandang perbuatan Allah.
naklah kita rasakan sedikit demi sedikit. Syahadan. Manakala engkau kekalkan akan syuhudmu, artinya pandanganmu, dan pandangmu, syuhud itu artinya memandang dengan mata hati, dan pandangan akan bahwasanya segala demikian itu, dan pandangan mata kepala dan mata hati. Nah, pandangan dengan mata hati dan pandangan mata kepala, dan bahwasanya keadaan segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, dengan membangsakan dia sedikit kemudian sedikit, maka sedikit hingga tahqiqlah dengan yang tersebut. Tahqiqlah dengan yang demikian itu. Maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia, dan jadilah padamu itu musyahadah. Musyahadah artinya penyaksian, atau menyaksikan. Musyahadah artinya berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandangmu itu zahirmu dan batinmu. Jadi musyahadah, kalau kita sudah tahqiq memandang bahwasanya itu adalah perbuatan itu baik zahir dan batin, namun pandangan mata kepala dan mata hati tetap tidak bertukar. Kalau mata kepala memandang yang zahir, si A, si zahir, si A atau si B atau si D, semuanya itu adalah perbuatan yang terbit daripada Allah. Seluruh apa yang ada di alam ini, yang bergerak, yang berpindah, yang berubah, itu adalah menunjukkan perbuatan dari Allah terbit. Dan mata hati pandang, namun dengan mata kepala jangan, tidak boleh dizuhirkan, tidak boleh. Apabila dizuhirkan dan diucapkan lisan, maka itu datang hukum syara mencegah, karena hukum syara itu mencegah, itu tidak boleh diuraikan, diucapkan lisan. Jadi wong yang terduduk di makom wahdatul afal, orang yang duduk di makom wahdatul afal, artinya isah Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk ini, sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, sekaliannya itu fana ibarat perbuatan Allah Ta'ala. Setiap telah dilihat di dalam akuan ini satu perbuatan Allah Ta'ala juga sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Jadi kalau wong yang sudah ahli tauhid, dia dapat merasakan senantiasa kembali kepada Allah. Ahli tauhid itu terasa kembali kepada Allah. Nah, itu orang ahli tauhid, dia terasa kembali kepada Allah. Dan orang-orang ahli tauhid adalah orang yang terasa aman. Nah, wong yang ahli tauhid itu wong yang terasa aman, tentram jiwanya, karena mereka telah kembali kepada Allah, yakni mereka yang berhenti kepada hak Allah, berhenti kepada hadrat Allah, dan di sana pula mereka bertempat tinggal selama-lamanya. Apabila hak Allah hadir, apabila hak Allah hadir, seperti Allah menghadirkan pendengaran pada telinga, menghadirkan penglihatan pada mata, menghadirkan pengetahuan pada akal, dan sebagainya. Itu semua berasal dari penyerta dari Allah. Dengan hadirnya hadrat Allah tersebut, lalu si hamba jadi gaib. Dengan hadirnya hadrat Allah tersebut, lalu si hamba jadi gaib. Yakni telinga hamba sama dengan telinga orang mati. Biji mata hamba sama dengan biji mata orang mati. Badan si hamba sama dengan badan orang mati. Tidak mampu melaksanakan perintah Allah, karena badannya
La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya, melainkan yang berdaya dan upaya, yang berupaya adalah hak Allah. Adalah hak Allah. Mereka terasa hapus dirinya karena didatangi oleh nikmat Allah. Ketahuilah, apabila yang baharu berhadap dengan yang kodim, maka yang baharu hapus dan yang nyata adalah hak Allah. Maka si hamba berhenti pada pelabuhannya, yaitu pada hadirat Allah dan hak Allah. Di sanalah mereka masuk dengan Allah dan bersama dengan hak Allah dan terasa dari Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Perlu menghapuskan diri supaya nyata izma Allah dan menyadarkan dirinya supaya nyata wujud Allah. Meniadakan sifat hamba supaya nyata sifat Allah. Meniadakan perbuatan hamba supaya nyata apaan Allah. Meniadakan nama hamba supaya nyata isim Allah. Orang yang melebur diri adalah orang yang mempanakkan dirinya karena kerinduan dan cintanya kepada Allah. Allah menyeru, wahai hamba, engkau memiliki jasadmu, akulah yang membentukkannya. Wahai hamba, engkau memiliki jasadmu, akulah yang membentukkannya. Hanya dengan qayyumiyaku engkau dapat berdiri. Dengan kalamku segala sesuatu aku datangkan padamu, maka hendaklah kembali padaku. Maka hendaklah kembalikan kepadaku. Yang ini kembalikan sifatku kepadaku. Contoh, Tuhan mengaku bernama Rahman, artinya pemurah. Ketika isim Rahman itu dinyatakan rosamnya atau buktinya, seperti adanya beras, ikan, air, dan buah-buahan, dan sebagainya, maka yang dikeluarkannya itu langsung jadi saksi. Lalu dikembalikan sifat pemurah kepada Allah. Sedangkan benda-benda tersebut untuk kita, tegasnya segala sesuatu aku Tuhan yang mendatangkannya dan hendaklah kembalikan mula kepadaku. Yang ini kembali sifat pemurah kepadanya, itu kepada Allah. Nah, demikianlah cara ahli tauhid mengembalikan sesuatu kepada hak Allah dan berhenti pada hadrat Allah. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.